Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nagaya Dewi Farid dengan NIM 230914071005. Saya akan melakukan video tutorial untuk tugas UTS di Master Camp dengan program phishing, logging, finishing, grooving, dan thread atau ulir. Pertama ini kita akan memberikan desainnya seperti ini. Desainnya akan sebenarnya seperti ini punya saya. Lalu yang kedua kita akan melakukan stock setupnya. Ya benar. Setup. Lalu kita pilih make from 2 point ini. 18 kan. Kita lebihkan jadi 20 saja. Tidak apa-apa. Ini menjadi di 60. Jangan 70 saja, tidak apa-apa. Supaya ada sisa benda yang bisa dicekam. Supaya kecekamannya kuat. Tuh, kita kasih position along axis ini untuk phishing. Kan seperti ini. Lalu kita atur chuck jaws diameter 40 dan 40, kita lihat dulu. Oke, sudah cukup. Langsung centang-centang, langsung kita masukkan pemrograman pertama, yaitu Ken Raf ini sudah termasuk dalam rugging dan phishing. Kita pilih chainingnya di geometri. Geometrinya juga harus arah panah ke atas. Kalau ke bawah tidak boleh, nanti akan berbeda hasilnya. Nah, kan kita pilih ini semua, centang. Lalu kita akan pakai pahat ini. Lalu kita atur home positionnya pakai user definition. Kita pakai 50 supaya tidak jauh-jauh dan takutnya akan nabrak. Lupa coolant-nya. Nggak diatur coolant-nya juga nggak apa-apa. Lalu kita atur ini rough step-nya atau pemakonannya pakai satu saja supaya tidak banyak-banyak. Takutnya 2 mili. Kalau 2 mili itu di satu sisi. Kalau di dua sisi kan menjadi 4. Makanya kita pakai 1 mili pada satu sisi. Kalau dipakai dua sisi menjadi 2 mili. Lalu kita atur let outnya pakai 2. Dan ini let in-nya juga diatur pakai headline. Kalau tidak akan nubruk atau collision. Kita define dulu, define. Kita pilih di depan ini garis putus-putus ini geometri benda sebelum pembubutan, dan ini geometri benda sesudah pembubutan. Kita pilih ini jangan sampai ada angle-nya dinolkan saja. Ini dikasih 14, dibulatkan. Oke, centang. Nah, nanti akan pemotongan begini. Ini akan pemotongan grooving awal. Lalu kita lakukan finishing. Oke. Change select. Oke, silang dulu. Finish. Ya, ini depan. Coba. Lalu ini nanti akan seperti ini. Bentar.
Kalau kita regenerate akan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasuki pada grooving. Benar, saya lupa ini diatur dulu juga toolpadnya di force tool change juga, supaya kan akan melakukan grooving. Toolnya juga beda. Groove, kita pilih groove definitionnya chain, centang. Kita pilih inner boundary-nya, boundary chainingnya itu adalah pakai yang ini, atau geometrinya kita pakai yang ini, centang. Lalu kita akan pakai ini saja dan kita edit tool. Kita supaya anunya siku di dalam groovingnya siku kita ubah C adalah sudutnya, dan ini sudutnya pakai 0,1, kita buat 0 saja. User define di home positionnya juga jangan lupa. Oke, centang bulannya bebas, bulan dipakai atau tidak, ini gak usah di alt tadi, bebas sih kalau kamu mau tadi. Lalu bidirectional ini juga agak tinggikan saja, nggak apa-apa, supaya tidak collision. Kalau ada collision nanti kita rubah lagi. Ini gak ada. Oke, sudah, collisionnya sudah benar. Kalau kita centang semua, kita lihat. Oke. Lalu kita langsung, sebelum melakukan thread atau ulir, kita harus mengetahui diameter ini. Ini geometri ini yang akan digunakan sebagai thread atau ulir. Nah, kita harus tahu dulu diameternya berapa. 10, kita langsung saja tanpa dibuat dulu. Kita matikan. Bentar. Nah, supaya kelihatan. Nah, kita akan melakukan thread atau ulir. Bentar, lupa juga, ini belum dirubah di force tool change-nya, belum dicentang juga. Ini juga harus, karena alatnya pahatnya juga berbeda. Kita akan masuk ke thread. Nah, kita akan pilih yang medium saja. Lalu form to ini definition, compositionnya 50. User definitionnya udah. Lalu kita akan melakukan pengaturan di ininya. Nama tadi kan diameter terbesarnya adalah 10, maka major diameternya yang diisi adalah 10. Lalu untuk minor dimensionnya, diameternya, kalian juga bisa lihat atau searching di Google tabel ulir baut, supaya lebih memudahkan daripada nanti menghitung itu nanti agak ribet dan tidak mengetahui. Cari saja di tabel ulir baut. Nah, nanti ada tabelnya. Dia itu. Lalu untuk diameternya kita pilih sebentar, 8,16. Dengan pitch atau LED, atau gang dalam bahasa Indonesia ya. Gang atau ini jarak antar lembahnya itu yang dipakai adalah 1,5.
Lalu untuk end position start dan end position kita atur juga. Kita pilih yang sini. Lalu end positionnya kita pilih yang sini. Kita agak lebihkan dikit saja 1 mili supaya tidak terlalu pendek. Nah, oke, iki pakai workflow depth. Oke, kita centang. Oke, benar. Nggak tahu kenapa ini bisa begini. Pokoknya kalau di verify semua di bagian verify ini. Nah, kan seperti ini. Ini ada groovingnya. Tadi itu sudah can atau roofing dan basicnya. Ini bulirnya. Bulirnya akan berbentuk seperti ini. Bulirnya akan seperti ini. Oke, kita atur-atur dikit lah. Oke. Oke, centang. Oke, sekian dari tutorial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.